Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 9. Kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri masih dalam matematik materi matematika bersama saya Heraning Ristri Denia Mulyadi. Jangan lupa follow dan subscribe ya. Transformasi geometri terdiri dari 4. Yang pertama yaitu translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga ada rotasi, dan yang keempat ada dilatasi. Pertama, kita akan membahas tentang translasi, yaitu pergeseran. Translasi atau pergeseran contohnya sebagai berikut. Suatu titik A 2,4 ditranslasikan sejauh 3/-2. Jawab. Titik A bergeser ke kanan sejauh 3 satuan dan ke bawah 2 satuan. Maka titik A menjadi 2 ditambah 3 dan 4 ditambah -2 sehingga menjadi 5,2. Berikut adalah diagram translasi atau pergeseran. Yang tadi titik A 2,4 dia bergeser menjadi 5,2. Selanjutnya yang kedua yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan contohnya adalah sebagai berikut. Carilah hasil pencerminan titik A 2,4 terhadap A sumbu X, B sumbu Y, C sumbu Y sama dengan X, D sumbu Y sama dengan negatif X. Oke, untuk refleksi atau pencerminan yang pertama dari titik A 2,4 direfleksikan terhadap sumbu X, maka menjadi 2,-4. Jadi titik 2,4-nya dia bercermin terhadap sumbu X sehingga titik Y-nya menjadi -4. Kemudian terhadap sumbu Y, maka titik 2,4 bercermin terhadap sumbu Y sehingga X-nya menjadi -2. Kemudian terhadap sumbu Y sama dengan X bercermin, maka titiknya menjadi 4,2. Terhadap sumbu Y sama dengan negatif X, dia pencerminan juga, maka titiknya menjadi -4, -2. Nah, di situ ada gambar yang muncul sesuai dengan pencerminannya. Silakan bisa di screenshot. Berikut kesimpulan dari gambar tadi dengan jawaban tadi. Jika titik awalnya A, X, Y, maka pencerminannya atau bayangannya menjadi A, X, negatif Y. Untuk sumbu Y menjadi negatif X, Y. Untuk sumbu Y sama dengan X menjadi
Y, X untuk sumbu Y sama dengan negatif X menjadi negatif Y, negatif X. Selanjutnya yang ketiga ada rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran mempunyai sudut rotasi antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Namun di materi kali ini akan mempelajari dengan sudut-sudut istimewa, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Untuk arah rotasi positif jika berlawanan dengan jarum jam. Kalau jarum jam pada umumnya itu ke kanan, yang dia ke kiri itu berarti positif. Tapi arah rotasi negatif jika searah dengan jarum jam. Titik pusat rotasi jika tidak ditentukan, maka titik rotasinya adalah titik asal O 0,0. Contoh untuk rotasi atau perputaran, sebuah titik A 2,4 dirotasikan dengan titik pusat rotasi adalah titik asal O atau 0,0. Tentukan hasil rotasi dari titik A jika dirotasikan berlawanan arah jarum jam dengan A sudut rotasi 90 derajat, B sudut rotasi 180 derajat, C sudut rotasi 270 derajat, dan D sudut rotasi 360 derajat. Berikut gambarnya untuk sudut rotasi atau perputaran di soal yang tadi. Titiknya yang pertama menjadi negatif 4,2, kemudian negatif 4, negatif 2, kemudian 4, negatif 2, dan 2,4 kembali ke awal. Kesimpulannya dari rotasi atau perputaran adalah sesuai dengan tabel berikut. Untuk garis sumbu 90 derajat, titik awalnya A, X, Y, maka bayangannya menjadi negatif Y, X. Untuk 180 derajat, bayangannya menjadi negatif X, negatif Y. Untuk 270 derajat, bayangannya menjadi Y, negatif X. Untuk 360 derajat tetap sama dengan titik awal, yaitu X, Y. Yang keempat, kita akan membahas tentang dilatasi atau perkalian. Dilatasi atau perkalian memiliki faktor skala. Biasanya skalanya itu diperbesar atau diperkecil dari bangun aslinya.
nilainya positif, 0, dan negatif. Pusat dilatasi jika tidak ditentukan, maka titik pusatnya adalah titik O 0,0. Contoh untuk dilatasi atau perkalian, suatu segitiga ABC dengan A 0,0, B 0,3 dan C 2,0 didilatasi dengan faktor skala 2 dan pusat-pusat dilatasi adalah titik O 0,0. Tentukan hasil dilatasinya. Ya, berikut adalah hasil dilatasi atau perkaliannya dalam bentuk diagram. Karena tadi titik awalnya B adalah 0,3 dan C adalah 2,0, di situ ada 3 dan 2 ya. Didilatasi dikalikan 2, maka menjadi 0,6 dan 4,0. Sehingga gambarnya seperti gambar di atas. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Selamat belajar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di Mathmate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.